Oke, pada kesempatan ini kita akan sama-sama melakukan kegiatan praktek pengoperasian alat tangkap. Ya, alat tangkap ini pada dasarnya saat kita gunakan maka ada kerusakan-kerusakan. Kerusakan diakibatkan oleh karena alat itu sudah tua, sudah lama digunakan, atau mungkin akibat pada saat digunakan kena benda tajam atau kena benda-benda yang lain, benturan-benturan sehingga akan menjadi putus dan sebagainya. Ya, jadi pada saat kesempatan ini kita akan praktek perawatan pemeliharaan alat tangkap longline. Pada langkah perawatan perbaikan alat tangkap longline, maka bahan alat yang digunakan adalah, pertama, alat yang digunakan adalah adalah press lock tip. Ya. Kemudian yang kedua ada gunting, ada pisau, ada marlin splice, ada penggaris. Nah, sedangkan bahan yang digunakan adalah yang pertama ada pancing atau hook, ada kili-kili atau bahasa Inggrisnya swivel, ada wire, kawat baja, ada monofilamen. Monofilamen ini ada yang besar dan ada yang kecil. Ya. Ini biasanya dipakai untuk mainline dan ini biasanya untuk dipakai branch line. Kemudian ada bahan puralon, ya, biasanya berada di bawah snap. Kemudian ada snap. Snap ini adalah snap yang sudah bergabung dengan kili-kili. Kemudian ada press, ada lock tip, ini lock tip dengan berbagai ukuran, yang besar, yang sedang, dan yang kecil. Ya, karena monofilamennya ukurnya berbeda-beda. Jadi kalau yang ini untuk ini, ya, yang besar ini dipakai dengan lock tip yang besar. Kemudian ada armor spring. Inilah armor spring. Armor spring. Nah, ini adalah untuk bagian sudut, ya, biasanya dipakai untuk memasang pancing supaya pada saat pancing ada ikannya, wire-nya ataupun monofilamnya tidak cepat aus. Cara ngambilnya begini ya, lihat. Ini ngambilnya, ini digentak nih ya. Ini gini. Nih, pegang. Langsung gulung mas. Ini pegang. Gulung. Ini ambil. Gulung. Nanti gulungnya tak ada berapa. Contoh terjadi kekusutan pada saat pengoperasian alat tangkap longline, ya. Oleh karena itu ini langkah selanjutnya adalah akan kita perbaiki, ya. Bagaimana cara memperbaiki, nanti kita cek satu-satu bagaimana cara perbaikannya. Ya, pasang. Ya, pencet aja, celak. Kemudian persiapan yang kedua. Lempar. Dongnya bagus, dongnya. Lempar. Ini kalau udah diubah, cepat. Cek. Lempar. Ya. Masuk ke sini nih, ini dikunci pakai ini, dikunci pakai ininya. Nah, ini dikunci pakai ini, kayak gini. Nah, tarik.
Baca komen siap. Udah kayak gini sudah selesai nih. Baru taruh. Posisinya nih terikat. Celek, pasang kan? Setelah pasang, terus ini kan berarti ke bawah itu. Saya dilempar dulu, ini saya ambil. Ini kan biar pancing tuh. Ada umpan tuh, celek. Tahu ya? Ada umpan ini kan berarti nyangkol di situ ya. Ada umpan, celek. Umpannya saya lempar. Lihat, ini bisa diginikan lemparnya. Umpannya di situ, kita lempar kayak gini. Tuh, paham nggak? Jadi umpannya di sana, ini kan nempel di sana, ya. Nanti baru ada ikannya. Nah, nanti kan penarikannya kayak gitu. Saya ditarik begini, udah selesai, dilepas, celek. Saya kesini gulung. Ini berapa ribu coba? Kali pancing diturunkan. Bisa 2.000 mas, sehari itu 2.000 pancing. Makanya kamu harus cepat, gulungnya harus cepat, kayak gini tuh. Harus bisa cepat gulungnya itu. Makanya harus terlatih. Ini terlihat di benang atau monofilamen yang ada adalah bekas gigitan ikan sehingga ini aus. Nah, oleh karena ini perbaikannya seperti apa? Cara perbaikannya ini adalah kita akan motong monofilamen ini ya di bagian yang rusak yang akan kita buang. Nah, kemudian bagian ini pancing dan sebagainya bisa kita manfaatkan kembali. Nah, didaur ulang. Nah, seperti ini kita potong dulu. Potong. Nah, kemudian ya perhatikan baik-baik ya. Ini ya. Kamu pegang Taruna. Pegang dulu, diam ya. Nah, ini kita manfaatkan. Karena ini pancingnya masih bagus ya. Masih bisa digunakan. Nah, kita buang bagian ini. Karena kalau lock tip sudah dipakai, maka nggak mungkin lagi digunakan lagi. Kita buang ini, ya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan, awas jangan kebalik ya. Ini masukkan ke lock tip, ya lock tipnya nyari yang seukuran dengan ini sehingga bisa masuk. Nah, seperti ini ya. Ini masuk, kemudian kita masukkan ke sini, ya kembali ke sini. Kemudian kita tekuk ke dalam seperti ini. Nah, ini kita tekuk ke sini ya. Kasih lebih. Ini perhatikan caranya. Ya, ini kita masukkan ke sini. Ya. Ya. Nah, sehingga nanti begini. Selesai ini. Ya, seperti ini bentuknya, baru kita press. Pakai press lock tip ya, caranya seperti ini. Ya, setelah ini selesai, kita masukin ke press lock tip ya. Ini ada ukurannya ya, pressnya lock tipnya. Kita press, lihat cara ngepressnya ini. Kemudian kita tekan ya sampai ke bawah ya. Kita lepas, kita perhatikan hasilnya ya, kan seperti apa. Lihat hasilnya. Nah, lihat ini ya, press lock tipnya kuat sekali. Kita coba ya. Ingat bahwa pancing ini bisa saja kita mendapatkan tuna ya antara 15 sampai 45 sampai di atas 100 kilo ya. Makanya bagaimana kita coba kekuatannya. Nah, inilah perbaikan apabila terjadi kekusutan atau kerusakan pada monofilamen dekat pancing, karena di sini tempatnya gigitan daripada ikan ya. Nah, ini akan sama untuk bagian sambungan ya, antara bagian bawah yang kita sebutkan wire ladder ke bagian atas. Ini juga sama. Kalau mengalami hal semacam itu lakukan. Oleh karena itu panjang aslinya dari branch line ini adalah 25 meter. Kenyataan di lapangan terkadang berkurang, ada 24, 25 karena memang terpotong pada saat ada perbaikan. Ya, kemudian kerusakan apabila terjadi pada ujung ya, di antara branch line. Ya, di antara branch line ini, di ujung ini sambungannya ya, ini terjadi kembali ya keausan monofilamen. Nah, maka apa yang kita lakukan untuk perbaikannya? Ya, kita lepas dulu ini. Dilepas dulu. Oke, kita lepas. Kita lepas.
baru kemudian kita melakukan pemotongan. Ya, kita lakukan pemotongan ya. Nah, nanti kita akan membentuk yang sama seperti ini ya. Kita potong yang rusaknya ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita masukkan, ingat baik-baik, kita masukkan dulu lock tipnya ya. Lock tipnya kita masuk berurutannya. Habis kemudian kita masukkan armor spring dalamnya. Sorry, agak harus ya. Ya, terus nah kemudian kita balikan, dipaskan begini. Kira-kira kelebihannya berapa supaya lebih efektif. Ini berarti kurang ke depan. Ya, cukupnya saja biar pembuangan yang dibuangnya nggak begitu banyak. Masukkan lagi, nah akan seperti ini ya, posisi kembali seperti tadi ya, akan seperti ini lagi. Kemudian selesai ini ya, baru kita masukkan ke press lock tip. Ini kembali, kemudian ya lepas, kita akan menghasilkan seperti ini katanya. Kita cek lagi. Nah, ini perbaikan sudah selesai. Oke, setelah ini selesai, dipres ya, posisi kuat kita coba ya, kuat, kemudian dirapikan oleh kita ya. Nah, ini kita potong biar rapi ya, sudah rapi. Kemudian kita pasang kembali. Cara masangnya lihat ya, seperti ini. Kali kan nanti akan seperti ini ya. Nah, makanya ini yang masuk ke dalam ininya, sehingga tidak terjadi belitan. Kita lihat ya, nah, akan kembali seperti semula. Ya, selesai. Oke, demikian tahapan-tahapan daripada materi yang terkait dengan melakukan perawatan alat penangkapan ikan berbahan utama tali dan pancing di kapal. Saran daripada kami semuanya adalah dilakukan berulang-ulang. Terampil itu dapat dilakukan dengan cara berulang-ulang. Ingat bahwa pada saat evaluasi, yang pertama adalah betul, yang benar cara-caranya, dan kemudian yang kedua adalah hasilnya itu kuat. Jadi ingat, latihan-latihan itu pertama harus benar dulu, setelah benar kemudian kuat dan cepat. Terima kasih. Kami dari LPK Anggrek International Cross PT Puncak Jaya Samudra menyatakan bahwa video tentang melakukan perawatan alat tangkap penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di darat telah sesuai dengan standar ITUCA. Terima kasih.